kalau tadi Pak Mulyanto lebih menyoroti tentang sukses, saya coba nambahin berkaitan dengan mindset. Jadi kita mulai dari definisinya. Mindset itu adalah pandangan kita akan satu hal. Dan pola pikir ini menentukan cara kita melihat diri sendiri, keadaan diri saat ini, dan keadaan dunia sekitar. Pola pikir juga akan menentukan cara kita bertindak saat menghadapi tantangan. Mungkin paling contoh sederhana adalah kalau kita mau makan siang kali. Kalau pas kebetulan kantongnya lagi banyak duit, ya makannya agak mahal dikit, yang lebih enak dikit kali. Kalau habis gajian mungkin. Tapi kalau pas tanggal tua, ya biasanya ya pokoknya kenyang deh, apa aja yang dimakan. Nah, di sini saya coba mau menyampaikan berkaitan dengan yang dikatakan oleh Dr. Carol Dweck dalam bukunya Mindset. Dia membedakan antara fixed mindset dan growth mindset. Ya. Dan kita lihat perbedaannya. Kalau fixed mindset itu adalah orang-orang yang punya pola pikir tetap, ya, yang mungkin kita punya teman-teman dulu yang nilainya selalu B dan A, ya, dan itu terbawa terus, dan mereka percaya diri bahwa pada suatu ketika nanti mereka akan menjadi orang-orang yang sukses, ya. Yang satunya lagi, growth mindset. Mungkin ini diwakili oleh teman-teman yang ya nilainya paling tinggi B kali, ya banyak D-nya juga, akhirnya jadi C karena diulang, ya. Tapi mereka punya keyakinan bahwa dengan mereka berusaha, dengan ketekunan, mereka juga bisa akan mencapai satu kesuksesan tertentu. Jadi ini orang-orang yang punya pola pikir tumbuh atau growth mindset, ya. Kita lihat ciri-cirinya menurut di buku mindsetnya Carol ini, ya. Kalau orang fixed mindset atau pola pikir tetap itu cenderung menghindari tantangan, kehilangan minat saat tugas menjadi sulit, perlu dihargai atas sedikit usaha yang telah mereka kerjakan, berkecil hati setelah penolakan atau kegagalan, dan mudah menyerah. Nah, yang satunya lagi, growth mindset atau yang punya pola pikir tumbuh, itu adalah orang-orang yang selalu mencari tantangan dan mau berkembang di bawah tekanan. Lebih termotivasi saat segalanya menjadi semakin sulit, tidak membiarkan satu kesalahan atau kemunduran menghentikan potensi mereka, percaya bahwa kerja keraslah yang penting, karena bakat alami tidak cukup. Mencintai apa yang mereka lakukan, tidak ingin berhenti melakukannya. Jadi ini mungkin kita bisa lihat di di dunia nyata, di pekerjaan, ya, dibandingkan dengan istilahnya ketika kita kuliah, kita sudah bisa bedakan waktu kuliah mana yang nilainya di atas, mana yang di bawah, mana yang tengah, gitu. Tapi ternyata yang biasa-biasa saja juga tetap saja bisa mencapai satu karir tertentu. Nah, sedikit saya ambil dari bukunya Carol, ya. Jadi kita
untuk mengembangkan mempunyai pola pikir tumbuh, itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama adalah kita menyadari kelemahan kita, lihat tantangan sebagai peluang. Kita mesti pahami gaya belajar kita dan menggunakan gaya belajar yang tepat. Pahami bahwa otak memiliki kemampuan untuk berubah sepanjang hidup. Jadi otak itu nggak stagnan, jadi bisa berkembang. Ini menurut saya sesuai dengan filosofi personal brand-nya Bu Dewi ya, bahwa yang tepat itu becoming bukan being. Jadi kalau sebelumnya mungkin tidak sukses, nggak selamanya nggak sukses. Dan itu tergantung dari pola pikirnya. Prioritaskan pelan pembelajaran daripada mencari pengakuan, fokus pada proses bukan hasil akhir, dan belajar menerima kritik yang membangun. Nah, terakhir nih, saya mau nambahin aja berkaitan dengan sukses. Sukses tadi Pak Mulyanto kan hanya bicara sukses nih. Saya mau gabungkan menjadi sukses berkarir. Definisi saya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Pak Mulyanto tadi, bahwa sukses itu adalah kita mencapai satu tingkatan tertentu nih. Ya, dan artinya definisi ini harus disertai juga adanya satu target, karena pada satu saat kita akan mencapai satu tingkatan tertentu. Sedangkan kalau karir, ya kalau berkarir itu artinya melakukan karir, yaitu kita meningkat ke dalam satu tingkatan yang lebih tinggi, ya. Dan berkarir itu tidak berarti kalau seseorang menjadi direktur, ya itu sukses. Tapi sukses berkarir itu adalah bahwa dia mencapai seperti apa yang dia inginkan. Karena banyak juga saya dengar orang-orang yang menjadi direktur, menjadi CEO, menjadi presiden director, itu merasa tersesat dalam karirnya. Kenapa? Karena mereka sebetulnya mempunyai satu target, mempunyai satu keinginan yang berbeda dengan yang dia capai sebelumnya. Jadi sukses berkarir itu adalah manakala kita mencapai sesuatu yang ya umumnya orang mempunyai cita-cita itu kan sekitar SD, SMP, SMA sudah mulai makin mengerucut cita-citanya ingin menjadi apa, ya. Nah, seperti saya misalnya dulu zaman SMP, zaman SMA saya ingin jadi tentara. Dari tentara pindah pengen jadi dokter, ya. Tapi ujung-ujungnya 30 tahun jadi HRD dan sekarang kerja profesi. Ya. Alhamdulillah bahwa apa yang saya alami itu mencapai sesuai yang saya targetkan. Tapi kalau kita bicara dari keinginan saya pertama jadi tentara, ya jadi jenderal lah gitu. Itu ya terjadi dinamika di sini, terjadi perubahan, mengikuti sesuai, ya. Tetapi mungkin hal ini bisa terjadi karena saya adalah orang yang punya pola pikir growth, pola pikir tumbuh, jadi bisa berubah. Tetapi mungkin untuk teman-teman yang punya pola pikir tetap atau fixed mindset, di mana selalu ingin menjadi nomor satu, ya, itu bisa jadi mungkin menimbulkan kekecewaan. Ya. Demikian kira-kira dari saya tambahan Bu Dewi dan Pak Mulyanto.